Halo sahabat Rumah Belajar, selamat datang kembali bersama saya Panggarido. Nah, di kesempatan kali ini saya tampak berbeda karena tengah menggunakan pakaian adat dari Kalimantan Barat karena kita tengah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sendiri, kita akan melaksanakan webinar bersama sahabat Rumah Belajar dengan dibantu oleh kampus IKIP PGRI Pontianak di bidang prodi TIK. Nah, dalam tema peran pemuda dalam pendidikan di era digital bersama portal Rumah Belajar. Jika masih ada yang penasaran, simak terus ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, buat yang baru pertama kali menonton channel ini jadi tempat saya berbagi pengalaman, pembelajaran yang saya lakukan dan saya dokumentasikan. Dan jika bermanfaat, silahkan dinikmati sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Dini Oktarika Eskom MPD, beliau sekretaris prodi TI saat ini, dan waktu saya masih menjadi mahasiswa beliau dosen bimbingan akademik saya. Yang saya hormati Bu Rukina Skunda selaku Duta Rumah Belajar tahun 2018. Yang saya banggakan rekan-rekan guru, mahasiswa, serta sama peserta Rumah Belajar, Pak Sugeng Widodo dan Ibu Jatu Ramawati. Oke, sesuai materi yang akan saya sampaikan, di materi ini saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif yang biasa disingkat MPI. MPI ini pada dasarnya memang cukup dikenal dan sering digunakan oleh insan pendidik dalam memberikan materi sebagai bentuk alternatif pembelajaran. Jadi, pada dasarnya kan pembelajaran itu lebih mengutamakan ceramah kan, dan ceramah itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa ya itulah cara belajar dalam dunia pendidikan. Nah, alternatif yang dihadirkan itu salah satunya adalah menggunakan MPI. Apa itu MPI? MPI kalau dalam definisinya adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, dan video beserta animasi simulasinya. Yang dimana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Jadi navigasi dan penggunaan aplikasi tersebut itu penggunalah yang menggunakan. Boleh lanjut Pak Sugeng? Nah, di sini dalam memberikan materi, pada dasarnya guru itu memberikan materi yang presentatif kan. Jadi di dalam sini multimedia interaktif itu terdapat perbedaan dengan media presentasi pada umumnya. Yang pertama adalah kontrol penyaji. Dalam pengertiannya sendiri, multimedia itu lebih memberikan kontrol penuh itu kepada pengguna dibanding presentasi yang lebih memberikan kontrol pada penyaji atau pemateri yang memberikan materinya. Materi yang disajikan lebih kepada poin-poin jika menggunakan media presentasi. Sedangkan multimedia interaktif itu lebih lengkap jika materi yang diberikan oleh guru dalam aplikasi tersebut lebih banyak dan membutuhkan pelajaran yang lebih variatif. Navigasinya lebih sederhana bagi media presentasi, karena kalau secara umum kan digunakan media presentasi itu menggunakan PowerPoint, jadi navigasi yang diberikan itu kadang lebih kepada next atau previous, mundur, maju seperti itu. Nah, multimedia interaktif itu lebih navigasinya lebih lengkap, berikan navigasi atau audio, visual yang lainnya. Nah, di ragam jenis, boleh lanjut apa-apa? Nah, ragam jenis yang dihadirkan dalam multimedia pembelajaran interaktif ini itu ada 4 yang bisa diberikan, yaitu tutorial, drill and practice, simulasi, dan instructional games. Kita ke tutorial dulu, boleh lanjut? Nah, tutorial ini terkadang memang sering kita gunakan, gitu, terutama untuk mengetahui informasi yang sebelumnya kita belum familiar, terus kita praktekkan dengan cara tutorial. Nah, MPI ini jenis yang bertujuan memberikan atau menjelaskan materi tertentu, pengajuan dalam bentuk pertanyaan, umpan balik yang nantinya akan dijawab, yang jawabannya bisa diketahui oleh pengguna. Kita lanjut ke drill and practice. Nah, drill and practice jenis MPI yang memberikan
sebanyak mungkin terhadap pengguna siswa dengan tampilan pertanyaan atau masalah. Penerimaan respon dari pengguna. Nah, contoh untuk drill and practice yang sering digunakan oleh siswa adalah mengetik 10 jari. Kita ketahui bahwasanya setiap siswa itu tidak semua dibekali dengan kemampuan dasar komputer, dan itu hal yang lumrah. Oleh karena itu banyak variasi yang ditawarkan dalam MPI. Salah satunya adalah praktik keyboard yang biasanya untuk melancarkan kemampuan dasar siswa dalam menggunakan keyboard dengan 10 jarinya. Nah, itu salah satunya. Lanjut. Nah, simulasi di sini akan saya berikan sedikit dengan gambaran dari portal Rumah Belajar karena kita bekerja sama dengan portal Rumah Belajar. Nah, simulasi ini digunakan untuk memperagakan atau keterampilan sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan sebenarnya. Jadi praktiknya itu seolah-olah tengah dilaksanakan oleh pengguna. Nah, di dalam portal Rumah Belajar sendiri menawarkan yang namanya laboratorium maya. Nah, di sekolah yang memang saya gunakan atau yang saya tempati, walaupun saya mengajar informatika, kolaborasi yang saya hadirkan kepada guru adalah memberikan pandangan ke guru bahwasanya pembelajaran yang menerapkan praktik, terutama bahan-bahan kimia atau alat-alat peraga kimia itu bisa juga divariasikan dengan laboratorium maya. Untuk rekan-rekan guru yang sedang menyimak, nantinya mungkin bisa sesekali menerapkan laboratorium maya yang ada pada portal Rumah Belajar. Next. Yang terakhir adalah instructional game. Nah, ini lebih dikenal sebagai game edukasi, karena memang instructional game itu adalah bagian dari game edukasi. Nah, MPI ini jenis desain dan dikemas berupa permainan edukatif. Jadi bentuknya memang lebih mencirikan dunia digital saat ini, di mana anak atau siswa bahkan kita menikmati gitu suasana bermain game secara digital. Nah, edu game ini menjadi latar belakang bahwasanya pendidikan juga bisa hadir dalam bentuk yang hiburan dalam bentuk game. Nah, salah satunya portal Rumah Belajar menghadirkan edu game yang isi aplikasi atau game-game yang diberikan adalah hasil dari kemampuan guru membuat aplikasi tersebut. Jadi yang saya tampilkan dalam PowerPoint ini adalah satu di antara banyaknya aplikasi yang dibuat oleh guru dan disebarluaskan ke dalam portal Rumah Belajar. Jadi seperti itu. Boleh lanjut? Untuk kali ini, karena kita menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, ada 5 hal yang sering digunakan oleh para pendidik untuk membuat multimedia pembelajaran interaktifnya berguna bagi siswa. Ada Articulate Storyline, Smart App Creator, PowerPoint, Google Slide maupun Google Site. Nah, untuk kali ini saya lebih mengedepankan pengenalan Articulate Storyline. Nantinya akan coba saya praktekkan. Nah, kita mengenal Articulate Storyline dulu. Backgroundnya adalah seperti ini. Jadi namanya adalah Articulate Storyline 3. Articulate Storyline adalah sebuah perangkat lunak dapat dipergunakan untuk membuat presentasi. Terkesan mirip seperti PowerPoint, tapi hari ini mempunyai fitur-fitur seperti timeline, move feature, karakter, dan hal-hal yang lain yang mudah digunakan. Jadi memang mirip dengan PowerPoint, tapi dia menghadirkan navigasi atau fitur-fitur yang lebih variatif, karena memang digunakan untuk pembelajaran yang interaktif. Boleh lanjut? Nanti di tahap 1, ini sudah menjadi hal yang lumrah secara internet. Nah, aplikasi ini karena sifatnya free dan berbayar, jadi alternatif yang diberikan adalah free yang bisa kita gunakan selama 30 hari. Silakan dimanfaatkan jika memang merasa ini cukup untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk peserta didiknya. Sebelum mulai membuat, kita pertama harus mempersiapkan banyak hal. Jadi membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif, salah satunya adalah mempersiapkan picture, audio maupun video. Dan tak lupa adalah materi yang akan kita berikan. Karena di sini pada dasarnya mayoritas adalah guru informatika, berarti
Jadi pada dasarnya materi pelajaran yang harus ditawarkan adalah pelajaran tentang informatika. Boleh lanjut? Kalau kita sudah menyiapkan ilustrasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasinya, berarti selanjutnya kita harus mempersiapkan yang namanya diagram alir atau istilah aslinya yaitu flowchart. Ini ada dua tampilan scene, tampilan awal dengan tampilan evaluasi belajarnya. Nah, tampilan awal ini nantinya sebagai bentuk awal di mana aplikasi itu kita menghadirkan pendataan bisa nama atau asal sekolah. Boleh lanjut? Nah, tahapan membuat media interaktifnya ada 5. Yang pertama yang jelas adalah membuat project barunya dulu atau kadang kita sebut sebagai new project. Selanjutnya membuat tampilan opening atau cover dari aplikasi tersebut. Setelah itu menyisipkan bahan dan ilustrasi materi. Jadi kalau kita membuat aplikasi, terutama di Articulate Storyline, dia memberikan tawaran awal adalah layar putih kosong yang nantinya bisa kita isi variasikan dengan bahan-bahan ilustrasi berupa gambar, video, audio. Dan yang paling penting adalah materi yang diberikan. Selanjutnya, bisa kita berikan latihan yang interaktif. Jadi mirip seperti kita mengajar di kelas, di mana kita di kelas itu menawarkan pembelajaran kepada siswa, baik dengan metode masing-masing, ceramah, atau model pembelajaran inovatif yang lainnya. Dan tak lupa, di akhir pembelajaran itu, terkadang kita harus memberikan latihan interaktif agar wawasan yang diberikan itu tetap terjaga dan bisa dilihat kemampuannya. Selanjutnya, kita mempublish hasil produk. Salah satu gambar yang memang nantinya menjadi cover opening dari aplikasi yang nantinya akan saya sampaikan. Seperti itu. Boleh lanjut ke slide selanjutnya, Pak Sugeng. Ini membuat project baru. Nantinya akan kita coba praktekkan. Mungkin bisa bergantian kita, Pak Sugeng. Saya share untuk ini contoh dari praktiknya. Ya. Oh iya. Sudah jadi. Boleh. Oh ya. Sudah tampil atau tidak, Sugeng? Sudah. Oh ya. Ini tampilan cover atau biasanya disebut opening dulu dalam aplikasi kalau memang tertampil lah di dalam Meet-nya. Ini ya ilustrasinya ya ilustrasi yang saya tawarkan adalah seperti tulisan selamat datang atau gambar-gambar yang memang bisa menunjukkan bahwasannya ini bukan layar kosong gitu atau hanya sekedar masuk dan menuliskan nama. Jadi ada masukkan nama, dan ada tombol variatifnya, ada tombol masuk, ada tombol keluar, dan tombol suara yang memang bisa diberikan. Ini adalah tampilan home screen atau tampilan dasar di mana aplikasi ini bisa dipergunakan. Ada pendahuluan, materi yang ditawarkan, evaluasi untuk menilai sejauh mana kemampuan materinya, dan bentuk informasi tambahan. Bisa penyusun, yaitu orang yang memang mempublikasikan aplikasi ini, daftar pustaka, dari mana asal materi itu diberikan, dan glosarium untuk kebutuhan bahasa-bahasa asing yang memang terkadang siswa tidak mengetahuinya. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Sugeng. Ini tampilannya. Mungkin di lain kesempatan, andai kata ada waktu kembali, bisa saya berikan cara praktik menggunakan Articulate Storyline itu sendiri. Terima kasih, Pak Sugeng.
Nah, ini portal Rumah Belajar. Jadi andai kata kita lupa dengan nama websitenya, bisa tuliskan di Google dan pencariannya bisa didapatkan. Ini tampilan dasar dari Rumah Belajar atau portal Rumah Belajar. Di sini nantinya yang harus kita pilih kalau ingin melihat MPI adalah di bagian sumber belajar. Nah, ini adalah karya-karya yang dibuat oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia yang mereka hasilkan dan mereka berikan untuk bisa dipelajari oleh setiap orang. Ini contoh yang ingin saya tunjukkan dari salah satu guru. Nah, ini menu-menu variatif yang memang ditawarkan dari multimedia pembelajaran interaktif. Ada materi, ada latihan, referensi, dan pengembang yang diberikan. Jadi ini salah satu dari sekian banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai guru memberikan variasi dalam pembelajaran di kelas. Untuk linknya bisa dibuka di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin segitu yang bisa saya berikan, Pak Sugeng. Linknya saya serahkan. Didiknya. Nah, kalau presentasi itu berarti Ya, kurang lebih sama. Ya, pertama tadi lupa yang menyampaikan bahwasanya selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 ini. Jadi kita sebagai pemuda selayaknya seperti judul webinar kali ini adalah ya kita menata pendidikan digital di masa depan. Nah, mengenai pertanyaan dari Mia Wilanda dan Agnes Antot, dua siswa nih ya, saya yakin ini mahasiswa sama seperti kita dulu, jadi pasti ada pertanyaan. Nah,
Kalau bertanya aplikasi yang baik digunakan untuk membuat MPI, menggunakan aplikasi apa? Itu pertanyaan dari Winda. Saya coba untuk jawab. Aplikasi yang memang kita terbiasa untuk menggunakannya. Ya. Jadi ini Aplikasi yang kita tahu di dunia internet itu cukup banyak. Yang seperti tadi disampaikan, Articulate Storyline, Smart App Creator, Sampai ke storyline, Articulate storyline yang saya coba paparkan di presentasi itu bagian dari tugas akhir tugas sama akhir. seperti Bu Jatu Sama Rahmawati yang memberikan link tentang aplikasinya yang di AR. aplikasi. Nah, sama juga aplikasi Aplikasi saya itu tugas akhirnya saya lebih fokus ke MPI. Jadi MPI yang Jadi MPI yang memang saya gunakan saat itu adalah Articulate Storyline. Saya tidak bisa bilang Articulate Storyline itu lebih baik karena memang dengan waktu yang terbatas dalam kompetisi itu, jadi saya tidak bisa menerapkan semua hal. Smart App saya belum pernah mencoba. Kalau PowerPoint yang jelas setiap orang pasti sudah mencoba PowerPoint. Tapi kalau PowerPoint yang coba di PowerPoint itu kan bisa juga diusahakan untuk seperti tampilan multimedia interaktif. Tapi memang butuh usaha keras lah, untuk membuat tombolnya, mengatur tampilan segala macam. Memang poin jadi dasar saya untuk menggunakannya itu tidak membuat saya kalau istilah di kabar itu kan buta kayu kan, jadi tidak membuat saya buta kayu untuk menggunakannya. Jadi sebaiknya untuk Mia Wilanda aplikasinya adalah sesuatu yang memang sebelumnya udah pernah kita rasakan dulu. Kalau memang terbiasa menggunakan PowerPoint, ya Articulate Storyline ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau punya rasa penasaran yang tinggi, itu kan harusnya jadi jadi dasar ya. Seorang mahasiswa itu harus punya rasa penasaran tinggi dulu. Dengan punya rasa penasaran yang tinggi, berarti kita punya upaya untuk mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang perdana. Silakan yang tadi saya paparkan di PowerPoint, boleh dicoba manapun. Tapi saya secara pribadi saat ini terbiasa menggunakan Articulate Storyline, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan saya menggunakan aplikasi lain. Karena memang pada dasarnya kita sebagai matematika harus berusaha beradaptasi dengan dunia yang semakin maju. Jadi seperti itu. Kalau untuk Agnes, atau saya mencoba menjawab lagi ya Pak Sugeng. Jadi ada 2 pertanyaan. Apakah ada aplikasi lain? Sebenarnya ada, cuman kurang lebih sama lah kayak PowerPoint. Karena pada dasarnya multimedia interaktif itu kan menawarkan pembelajaran yang sifatnya presentatif. Jadi menampilkan sesuatu. Ada kayak Prezi yang memang mirip kayak PowerPoint juga. eSpring itu mirip juga dengan seperti PowerPoint. Jadi dasar kita untuk menggunakan aplikasi itu sudah punya dulu. Hanya memang mereka punya variasi masing-masing lah. Jadi kalau ditanya apa lagi jadi bilang banyak saya juga tidak bisa nyebutkan. Tapi yang saya tawarkan yang udah di presentasi itu saya rasa boleh dicoba. Banding mencari hal-hal yang baru, coba dulu yang satu-satu ini. Kalau udah terbiasa, kita akan menikmati hasilnya gitu. Karena guru-guru butuh pendamping nantinya saat kalian udah PLP 2. Kalian saat ini kan dalam masa PLP 1 tengah memberikan observasi. Jadi saat PLP 2 itu kalian udah punya dasar dulu untuk materi-materi atau aplikasi-aplikasi yang nantinya coba diberikan di sekolah masing-masing. Ya mohon maaf jika kepanjangan jawaban saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dan terima kasih untuk atensi kawan-kawan mahasiswa dalam memberikan pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Oke, demikian seluruh rangkaian kegiatan berbagi dan berkolaborasi dalam praktik baik secara webinar yang diselenggarakan bersama sahabat rumah belajar dengan dibantu oleh IKIP PGRI Pontianak Prodi TIK. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar, like jika Anda suka video ini, dislike aja jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.